Halo guys, kali ini gue akan review satu lagi figur Transformer. Ini dari keluaran third party ya. Ini dari Mechanical Alliance MT-05. Ya kemarin gue udah review yang MT-01 ya. Dan sebenarnya gue pengen review secara berurutan ya. Jadi MT-01, 02, 03 sampai 05 ini. Tapi karena MT-05 ini yang baru aja rilis, jadi gue review yang ini dulu deh. Oke, jadi MT-05 ini sebenarnya kayak telat banget rilisnya ya. Karena figur-figur sebelumnya tuh rilisnya dalam jangka waktu yang berdekatan. Cuma MT-05 ini nih yang jarak waktunya lama banget rilisnya dari MT-04. Ya mungkin karena kemarin ada faktor pandemi dan segala macam ya. Jadi pembuatan sama distribusinya terhambat. Oke, langsung aja kita coba lihat dulu nih boxnya sebelum kita lihat figurnya. Boxnya seperti ini ya. Cukup gede nih boxnya. Lebih gede daripada keluaran MT yang lain. Dan di sini ada tulisannya alloy version. Karena figur-figur yang lain tuh nggak ada alloy version gini. Dan dibanding figur MT yang lain, yang MT-05 ini nih yang catnya paling keren. Karena dia ada efek-efek metaliknya gitu ya. Oke, jadi boxnya cuma seperti ini doang, dia troll ya. Sama namanya kayak yang versi nggak di oversize. Tapi yang membedakan di sini ada serinya MT-05. Dan semuanya polos ya, nggak ada simbol yang lain. Belakangnya juga sama aja. Ya, seperti biasa box mainan third party. Dan kemudian itu juga dapat buku manualnya. Ini dia gambar ilustrasinya, agak jelek sih ya. Tapi dalamnya sih seperti ini, selebaran gini doang, hitam putih ya. Dan lucunya dia tuh bikin mode tambahan yang aneh banget. Mode kepala devastator tapi dikasih kayak tangan sama kaki gini. Jadi kayak Igor ya, Igor di Dark of the Moon. Ya oke, seperti ini. Buku manual sih nggak apa ya, kurang membantu lah kalau gue pikir. Oke, nggak usah lama-lama, abis ini langsung kita beresin dan kita lihat detail figurnya. Ini dia guys, mode robotnya MT-05 Death Roll. Ini adalah figur yang bikin gue tertarik buat ngumpulin Devastator dari seri Mechanical Team ya. Jadi sebelumnya gue nggak tertarik tuh ya beli oversize Devastator dari versi Studio Series. Tapi setelah lihat ini, oh my god, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Gila. Ini catnya ya ampun. Kalau ini sih nggak apa-apa deh, ini rilisnya telat juga ya kalau akhirnya dikasih yang seperti ini. Ini kalau kalian bandingin sama keluaran MT sebelumnya ya, itu emang pantas ini disebut alloy version ya, karena ini bener-bener cat metaliknya di semua badannya si Mixmaster ini. Wow, gila, ini gue nggak nyangka bakal sebagus ini ya. Jadi walaupun bentuknya absurd, jelek gitu ya, tapi lama-lama jadi bikin kita suka gitu. Kalian lihat nih detail-detail catnya ya. Kita kasih lihat tuh dari health scarf-nya, matanya semua dicat detail, ada emasnya di sini. Ininya lebih gelap nih, dan ini screen akurat banget. Ini perfect banget. Ini Mixmaster terbaik yang pernah ada sih kalau gue rasa ya, yang versi Bayverse tentunya ya, dari Revenge of the Fallen. Kalian lihat di sini juga bannya ya, semuanya dicat ya, dan ini pakai ban karet juga. Ini bisa dilepas nih. Ini bisa dilepas seperti ini. Oke, gue pasang lagi. Dan kalau ini belum cukup bagus ya, ini sekarang ditambahin lagi artikulasinya. Jadi ini sekarang artikulasinya udah bisa diputer-puter ininya ya. Di versi Studio Seriesnya kayaknya nggak bisa. Ini udah ada artikulasinya, jadi udah enak banget. Dan ini semua solid banget, plastiknya high quality ya. Jadi bukan KO yang ecek-ecek ini. Dan terus di sini juga dikasih artikulasi tambahan lagi ya, bisa muter, jari-jarinya bisa digerakin, ada ruas-ruas artikulasinya juga. Sekarang ditambahin ankle pivot di sini ya, bisa lebih seimbang dan posturnya jadi lebih bagus nih kalau ada ankle pivotnya ya. Dan di sini juga ada part tambahan lagi di sini yang nggak ada di versi Studio Seriesnya, tapi ini bisa kita copot ya. Dan ini sekarang dia bisa diputer seperti ini dan ada gigi tambahannya seperti ini. Jadi ini part untuk meriamnya dikasih tambahan juga di sini. Seperti ini, ada packnya di sini 3. Jadi bisa kita tambahin di sini supaya lebih screen akurat ya. Oke, jadi dia ada mode meriamnya nih nanti kalau kalian mau bikin juga ya. Dan terus kita lihat bagian belakangnya sini ya, bagian keyboard truknya ya. Ini juga bagus, pakai cat silver. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail saat jadi mode truk ya. Dan ini bagian-bagian sini juga semua dicat ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih, nanti bagian Devastatornya juga lebih keren banget nih. Dan ini gue yakin ada part diecast-nya sih ya, tapi gue nggak tahu nih di mana nih, belum gue coba periksa lagi. Tapi gue rasa nih ada part diecast-nya, dan dia beratnya sekitar 500 gram ya. Kalian bisa bayangin sendiri lah ini beratnya seperti apa. Dan untuk ukurannya dia cukup lebar ya, ini sekitar 30 cm. Kayaknya sih sekitar nggak nyampe sih, cuma sekitar 28 cm ya kayaknya ya. Tingginya sekitar
23 ya. Untuk skalanya di mode robot, si Mixmaster ini nggak cocok buat di Studio Series ya. Mode robotnya lebih cocok buat skala MPM. Nah, tapi kalau di mode mobilnya kayaknya dia baru cocok di Studio Series. Oke, untuk artikulasinya pertama kepala dia pakai ball joint ya, dia bisa gerak-gerak ini bebas. Dan ini jointnya solid banget ya. Di sini juga ada angle-nya, jadi dia bisa ngeliat ke atas gini. Kalau kalian mau dia terbang. Terus di bagian sini ada artikulasinya, bagian transformasi. Bagian sini juga bisa naik turun, bagian transformasi juga. Bagian tangannya ya, tangannya ini angle-nya bisa ada ininya, bisa ke depan seperti ini, jauh, butterfly joint, ke belakang juga seperti ini. Terus dia bisa ke atas, nggak bisa ya, ke atas nggak bisa, mentok seperti ini. Tapi dia bisa ke bawah seperti ini. Ya, ini ada angle-nya ada ke bawah. Terus ada putaran di bagian sini. Terus juga di bagian sini ada bicep rotationnya, bicep rotation, ada waist rotation di sini 360. Terus juga ada jari-jarinya, artikulasinya ada 1, 2. Nah, ini juga bisa naik turun. Dan bagian sini juga yang tadinya di Studio Series nggak ada artikulasinya, dia cuman begini doang ya, mati. Nah, yang sekarang dia bisa diputer-puter dan bisa ditekuk seperti ini. Terus bagian sini juga ada artikulasinya sama, naik turun, ya bisa ada angle-nya juga di sini ya. Dia bisa dibuka. Ini seperti ini, angkat ke atas, bisa ke atasnya gini. Ya bagian dari transformasi sebenarnya ya, bukan artikulasi buat pose, tapi ya bisa kalian pakai juga lah. Dan di sini juga ada part tambahan nih ya, part bannya sini di Studio Series kayaknya nggak ada nih. Dan ini ada artikulasinya juga. Ini buat supaya lebih movie akurat ya. Terus bagian perutnya kayaknya nggak ada artikulasinya ya, karena mati di sini buat backpack. Terus di bagian atas sini juga ada, bisa naik turun ya. Bagian giginya Devastator bisa muter juga seperti ini. Terus bagian kaki dia bisa naik turun ininya, karena bagian dari transformasi. Terus bisa ke atas jauh, ke belakang juga jauh lumayan. Terus tekukannya 90 derajat seperti ini. Dan di sini bisa naik turun juga. Dan sekarang ada ankle pivotnya di sini ya. Bagus banget nih ankle pivotnya dikasih di sini. Oke, kira-kira itu untuk artikulasinya. Habis ini kita coba transform ke mode mobil. Oke, untuk transformasinya sebenarnya nggak beda jauh ya sama yang versi Studio Series, karena moldnya benar-benar ngambil dari Studio Seriesnya Hasbro. Cuma karena sekarang tabnya jadi lebih gede dan figurnya jadi lebih berat, gua pas ngetransform ini di depan kamera itu jadi agak ribet ya. Tapi overall sih masih cukup enak dan nggak separah yang punya Devil Savior. Kalau gua ngeliat transformasi Devil Savior aja gua udah stres duluan tuh ya. Kayaknya gua nggak kuat deh kalau ngetransform yang seperti itu. Oke, overall untuk transformasinya sih enjoyable banget. Semua tabnya juga ngetap dengan baik dan toleransinya juga bagus banget. Khas banget QC-nya BMB. Oke, ini gokil sih ya. Ini screen akuratnya kebangetan sih ya. Karena setelah gue teliti ya, ternyata si MT-05 ini selain dia make logo aslinya dari Mack Truck ya, ini kita bisa lihat di sini detailnya ada logo Mack di sini di emboss warna silver ya. Ini dari sculpt Studio Series aslinya sih ya. Tapi karena ini mainan knock off ya, lumayan berani sih dia pakai logo asli seperti ini ya. Yang Devil Savior aja dia diplesetin jadi emas kalau nggak salah, pakai S ya, bukan logo Mack Truck yang asli. Tapi ini dikasih logo Mack, terus di depan juga ya gede banget nih Mack. Ini persis banget lah sama Mixmaster yang keluar di film Revenge of the Fallen. Dan di sini ada hero-nya juga. Setelah gua cek ya, ternyata memang ada ini gambar anjingnya nih, hero. Gua cek di movie-nya, ternyata nomornya ini juga sama persis dengan nomor seri yang ada di film Transformer Revenge of the Fallen ya. Dan di sini kita bisa lihat juga tire pressure ya, FR60 rear front nih, maksudnya front 60, rear-nya 50. Ini juga nggak ada yang disengaja dibikin typo ya. Jadi bener-bener apa ya, berani banget sih ya, karena ini bener-bener ngebikin semua dekalnya movie akurat banget ya, termasuk sampai ke logo brandnya segala macem.
Yang nggak ada di sini cuma logo Decepticon-nya doang ya, yang ada di sini gede banget. Tapi ya kalian bisa pakai stiker atau water decal di sini ya, pakai stiker atau hack juga bisa. Oke, ini pertama kita lihat tampilan catnya, ini udah keren banget ya. Dibikin lebih gelap, movie akurat banget dibanding yang versi Studio Series ya. Kalian nggak perlu nge-repaint lagi, semuanya udah dicat sama si Mechanical Team atau BMB lah ya. Karena emang feelnya sih kayak mainan khas BMB lah, plastiknya bagus ya, catnya rapih, semuanya keren banget. Bagian depan lihat sini, ininya warna hitam ya, nggak dibikin dari plastik transparan ya. Gua cukup suka di sini. Terus di sini juga dikasih detail-detail warna silver ya. Bagian sini juga nomor serinya juga sama persis kayak di filmnya. Bagian roda depannya tapi agak beda sama yang belakang ya. Gua nggak tahu kenapa. Gue pengennya sih diseragamin aja nih depan belakang, tapi ya nitpick banget lah itu. Bagian grill depannya nih udah movie akurat banget, logo Mac. Di sini ada patung ininya ya. Kalau di mobil aslinya ini patung anjing sama kayak di sini Hero ya, Mac Hero. Tapi kalau di film Revenge of the Fallen di sini jadi logo Decepticon kalau nggak salah. Jadi kalau kalian nungguin banget tuh ya MT-05 lama rilisnya, tapi setelah dikeluarin ternyata hasilnya kayak gini ya, worth it banget sih ya. Jadi nggak akan nyesel beli ini, walaupun sekarang harga pasarannya kayaknya masih dijual agak lebih mahal ya, sekitar 600 ribuan. Kalau dibandingin sama versi MT yang lain harganya sekitar 400 sampai 500-an, ini 600 ribuan ke atas. Ya mudah-mudahan nanti akan turun ya. Tapi kalau misal pun ini dijual harga segitu, gue rasa worth it banget. Kalau kalian pengen koleksi Mixmaster yang udah komplit seperti ini, movie akurat, transformasinya nggak ribet kayak Devil Savior, ukurannya gede, quality plastiknya bagus, dan artikulasinya tambah lengkap ya. Dan tadi karena di sini ada artikulasi tambahan, kalau di versi Studio Series dia di sini nggak bisa ditekuk ya, tapi yang ini bisa kita rapihin lagi kalau kalian mau. Kalian tekuk aja ya, walaupun masih kelihatan berantakan sih, tapi cukup apa ya, ya cukup bersih lah. Gini juga udah cukup rapi. Dan ditambah di sini ada part tambahan lagi. Di sini bannya nih versi Studio Series nggak ada ya. Jadi ini udah bener-bener dibuat persis banget sama CGI dan di movie-nya. Karena kalau di filmnya dia ada bannya di sini ya. Gue juga nggak tahu nih bannya kenapa bisa ada di sini ya. Lihat detail-detail sininya, oh my god, gokil ya. Detail komponen mesinnya. Nggak bosan gue ngeliatnya sumpah. Ini punya satu ini aja sebenarnya udah worth it banget ya. Tapi karena gue terus penasaran sama versi MT yang lainnya, jadi setelah beli ini gue akhirnya keracunan buat datengin semua temen-temennya ya. Bagian bawahnya juga kita lihat masih ada kepalanya ya, tapi nggak terlalu masalah. Dan di sini ada gigi Devastator yang ngintip. Nah nanti kita akan lihat ya saat dia jadi mode kepala Devastator seperti apa. Habis ini kita transform lagi. Oke, detail bagian belakangnya seperti ini. Ini ada pengaduk semennya, semua dicat ya, warna silver semua, silver atau gunmetal ya kayaknya ya. Dan di sini ada lampunya juga dicat ya. Bagian sini garis-garis ya, semua dicat, rapih banget catnya. Dan dia ngerollnya juga, ya lumayan lah. Bannya sih muter, cuman masih agak berat, kayak agak seret di sini. Nggak tahu kenapa, apa karena gua salah transform atau gimana, tapi agak macet sih ya, walaupun semua bannya muter, tapi nggak rekomen digesek-gesekin ke lantai karena ini semua penuh cat yang bagus banget. Nanti lecet semua. Dan untuk ukurannya ini gua ukur kurang lebih panjangnya sekitar 30 cm ya, 30 cm, tingginya sekitar 10 sampai 12 cm. Dan ini pembandingnya dengan mode mobilnya dari Deluxe Skid dan Masterpiece Jazz. Jadi kalau kalian bandingin, kalau skala mobilnya kayaknya lebih cocok ke versi Deluxe atau Studio Series yang kecil ya. Kalau skala Masterpiece MPM kayak Jazz gini kayaknya masih terlalu besar. Tapi kalau yang versi Deluxe atau versi Studio Series ini gue rasa cocok banget untuk mode mobilnya. Tapi kalau mode robotnya tadi kalian lihat sendiri kalau Mixmaster itu kegedean. Karena kalau di filmnya Mixmaster sebenarnya nggak segede itu. Jadi kalau untuk mode robotnya dia lebih cocok ke skala MPM. Tapi ini gua rasa keluaran terbaiknya Mechanical Team ada di Mixmaster ini, MT-05. Jadi kalau kalian pengen beli moldnya Mixmaster yang paling bagus saat ini gua rasa ada di MT-05 ini.
ini dia guys, mode kepalanya Devastator. Dulu sebelum ini keluar ya, gue sampai pengen beli Devil Savior Split cuma buat dapetin mode kepala Devastator. Dan yang versi Devil Savior tuh muka Devastatornya menurut gue sih emang lebih bagus daripada ini ya. Tapi karena Devil Savior Split itu transformnya agak ribet, dan gue lihat di review-review orang kayaknya joinnya tuh agak letoy-letoy gitu, gue jadi males ya. Nah cuman setelah ini keluar nih ya, dan di oversize dari Molten Studio Series, ditambah catnya dibikin lebih bagus. Lihat nih guys, mukanya Devastator. Wow, catnya bagus banget ya, warna merahnya gokil banget nih, sumpah gak nyesel beli ini asli. Worth it banget dah buat harganya nih ya. Dan sekarang di sini ditambah ada gigi-giginya ya, di cat warna gold apa tembaga sini ya. Dan sini ada part tambahannya ya, part meriamnya. Oh ya, BTW si Mixmaster MT-05 ini juga ada mode meriamnya ya, tapi gue nggak akan coba di sini karena menurut gue ya gitu doang sih, dan keluar di film juga cuma sebentar doang, jadi nggak terlalu penting lah. Oke, kita lihat detailnya ya. Overall sih masih sama kayak yang versi Studio Series ya, cuma di sini ada bannya aja sekarang. Terus juga di sini bisa ditekuk ya, seperti ini ya, sama sih sebenarnya ya. Tapi yang paling juara sih yang gak bosen-bosen gue lihat nih mode kepalanya nih. Gue berharap banget MT-05 akan bikin part tambahannya jadi kayak versi DNA kitnya Studio Series ya. Jadi mukanya Devastator tuh ditambahin pipi di sini ya, dikasih part tambahan. Jadi headsculpt Devastatornya tuh udah bener-bener movie akurat. Kalau yang ini emang masih kelihatan agak kurus ya, tirus banget Devastatornya. Tapi ini udah overall udah oke banget sih kalau buat gue ya. Kita bisa lihat itu detail-detail matanya ya. Di dalamnya juga ada detail-detail sculptnya ya, nggak cuman bulat doang tuh ya, gerigi gitu ya. Dan cat hijaunya juga terang banget. Color separationnya ada putih, ada gunmetal. Di sini juga ada giginya di atas ya, gigi di bawahnya tambahan. Dan ini juga masih bisa diputer-puter kalau kalian mau. Tapi ya jadi nembak di mulut gini ya, kurang bagus sih kalau menurut gua. Tetap harus pakai giginya dia nih sini. Wah, langsung dia nyedot si Skid ya. Ya salah ukurannya segini ya untuk mode mobilnya, sama mode kepalanya ya masih kurang masuk lah. Tapi ini udah oversize segini juga udah cukup banget sih. Dan terus lihat nih bagian sampingnya ya, juga dikasih color separation. Asli ini tinggal dikasih part kayak DNA kit aja nih di bagian pipinya sini ya. Mungkin di port ini nanti bisa dibikin sama mechanical team ya, buat nambahin part. Ya parts forming nggak apa-apa lah, asal headsculptnya bisa diperbaiki lah ya. Jadi semuanya udah di-improve, udah di-oversize, tinggal di-improve headsculptnya aja. Dan ini juga bisa nutup ya, seperti ini. Mulutnya bisa nutup seperti ini. Nah, cuman Devastator pastinya harus mangap ya, buat menghisap ke dalam mulutnya nanti. Oke, overall seperti ini ya tampilannya. Gua nggak nyesel ini punya si MT-05 ini, dan gua rekomen banget ini kalian juga koleksi ya, karena menurut gua ini adalah mold Mixmaster terbaik yang ada di pasaran sekarang ya. Walaupun ini nanti gua akan bingung nih buat naruhnya di mana. Karena kalau kalian lihat ini ya, kita cek ukurannya. Jadi dia panjang kepalanya nih sekitar 26 cm, tingginya sampai atas ini sekitar 20 cm, 23 cm. Jadi ya ntar kita coba kalau udah kekumpul semua, nanti gua akan coba review segede apa nanti si Devastator dari Mechanical Team MT-01 sampai 08 nanti ya. Oke guys, segitu dulu review gua untuk Mechanical Alliance MT-05. Jadi figur ini walaupun rilisnya terlambat ya, tapi menurut gua ini worth it banget sih. Dan ini cukup surprise juga ya, karena setelah dia terlambat rilis, ternyata yang dikeluarin hasilnya seperti ini. Jadi bener-bener all out banget nih buat kepalanya si Devastator nanti. Ya tapi sayangnya untuk rilisan MT yang lain itu kayaknya nggak dibikin catnya sebagus ini ya. Jadi yang alloy version cuma MT-05 doang. Ya mungkin karena emang buat mode kepalanya jadi dibikin bener-bener maksimal banget catnya. Dan untuk price range-nya gue rasa ini worth it banget sih. Tapi kalau kalian emang punya budget lebih ya silakan aja beli yang Devil Savior, karena setahu gue sekarang udah lengkap tuh yang Devil Savior. Tapi kalau gue pribadi gue lebih nungguin yang rilisan MT ini ya. Ya mudah-mudahan nanti projectnya nggak berhenti lagi dan bisa segera lengkap, jadi kita bisa susun jadi Devastator. Oke guys, segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.